Perkenalkan, saya Guntur Pratama Buana Putra dan rekan saya Adi serta Sartika. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur atau Jawa Timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri ketika Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kartajaya. Kerajaan yang tumbuh menjadi imperium yang kuat dari memperluas cakrawala Mandala sampai ke Melayu. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur dan berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah yang dimiliki Ken Arok yang mendapatkannya setelah mengalahkan Akut Tunggul Ametung. Mulai dari Raja Ken Arok hingga Kartanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari banyak tergantung pada sektor pertanian karena kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Berantas. Kehidupan budaya kerajaan Singasari yakni dapat kita ketahui dari peninggalan budaya, yakni prasasti, candi, dan patung. Pada masa kepemimpinan Ken Arok, menandainya muncul dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau Gerindra. Ken Arok memimpin kerajaan Singasari hanya dalam kurun waktu 5 tahun, sebelum akhirnya dibunuh oleh suruhan Anusapati pada tahun 1227. Kemudian Anusapati memimpin kerajaan Singasari. Namun kematian Ken Arok ini didengar oleh Tohojoyo atau putra Ken Arok. Tohojoyo kemudian membunuh Anusapati sebagai balasan kematian dari Ken Arok. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari menghadapi masa pasang surut karena berganti-gantinya raja mereka. Namun menurut para ahli, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bergantung pada sektor pertanian karena letaknya yang berada di lembah Sungai Berantas. Terima kasih. Saya Santika, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Singasari. Sejarah dari Kerajaan Singasari ini bisa dibilang cukup singkat sebab sengketa yang terjadi di dalam kerajaan tentang perebutan kekuasaan seringkali terjadi. Saat Kerajaan Singasari ini tengah sibuk untuk mengirim angkatan perang ke wilayah luar Jawa, pada akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran pada tahun 1292. Berikut kota baru di wilayah Kediri sehingga kerajaan Singasari pun berakhir. Yang pertama, Candi Singasari. Candi Singasari ada di sebuah desa bernama Desa Candirenggi, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang yang juga dikenal dengan nama Candi Menara dan Candi Congkop yang mengartikan candi ini merupakan candi tertinggi pada masanya. Yang kedua, Candi Jago. Candi Jago berasal dari kata Jajagu yang diambil dari kitab Negara Kertagama dan juga Pararaton. Candi ini dibangun saat zaman kerajaan Singasari pada abad ke-13. Yang ketiga ada Candi Sumberawan. Peninggalan kerajaan Singasari selanjutnya adalah Candi Sumberawan. Ini terbentuk di stupa yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang keempat ada Arca Dua Rapala. Arca Dua Rapala ada sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran siswa dan juga Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Yang kelima ada Prasasti Singasari. Prasasti Singasari didirikan pada tahun 1351 Masehi, ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan untuk saat ini telah disimpan pada Museum Gajah dan tulisan aksara Jawa. Yang keenam, ada Candi Jawi. Candi Jawi dengan nama asli Jawa dibangun sekitar abad ke-13 ini adalah peninggalan sejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singasari yang ada di kaki Gunung Wilerang, Desa Candiwetas, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Dan kemudian ada juga runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jaya Katuang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292 ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh di Pantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Kondisi dalam negeri melemah dan Jaya Katuang memanfaatkan itu menyerbu Singasari dan membunuh Kertanagara. Meskipun wajah Rajasa akan merebut kekuasaan kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama Kerajaan Singasari. Terima kasih. Nama saya Purwono Adi dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan Raja-Raja Singasari. 1. Ken Angrok. Ken Angrok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singasari, bergelar Sri Rangga Raja Rasa setelah mengalahkan Kartajaya dari Kediri. Beberapa sumber menyatakan bahwa ia berasal dari rakyat biasa dan bukan kalangan elit, namun namanya jelas tercatat dalam prasasti
Balawi, Prasasti Maribong. Yang kedua ada Anuspati. Anuspati adalah putra dari Ken Dedes dan Aku Tunggul Amateng mengingat Ken Angrok. Yang ketiga ada Tohjaya. Panji Tohjaya naik tahta menggantikan Anuspati, namun ia hanya berkuasa selama kurang dari 1 tahun. Yang keempat Wisnuwardana. Ranggawuni tahta menggantikan Tohjaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia memerintahkan bersama Mahisa Campaka, cucu Ken Arok dan Ken Dedes. Yang kelima Kartanegara. Kartanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singosari. Ia melakukan perluasan Cakrawala, Mandala, Singosari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi, menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Kebesaran kekuasaan ini menarik perhatian Kaisar Mongol yang tengah mencapai masa kejayaannya. Ia mengirimkan perwakilan untuk meminta ketundukan Kartanegara terhadap Mongol. Kartanegara menolak memulangkan utusan dalam keadaan cacat sehingga mengundang invasi Mongol ke Jawa. Namun sebelum pasukan tersebut datang, Kartanegara diserbu oleh Raja Kediri. Serangan ini terjadi ketika Kartanegara memperluas pengaruhnya ke berbagai tempat untuk menyiangi pengaruh dinasti Yuan. Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya yang menyimpan dendam terhadap Raja Rasa, sehingga ia menyerang ketika Singasari tengah dan menegakkan kembali Kediri. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kami dari kelompok Kerajaan Singasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.